Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Dinda Afrizal, Saya Sadam Preksaya Umi Arfa. saya Juhani Kurniawan, saya Nikoni Hartoyo, Bawang Gilang Saputra. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Jadi di kelompok kami ini kebagian tentang React.js. Ya, jadi React.js itu merupakan sebuah library JavaScript untuk membuat tampilan antar muka pengguna. Nah, React.js ini dibuat oleh Facebook pada tahun 2011. Nah, beberapa proyek besar yang menggunakan React.js ini sebagai antar muka pengguna, salah satunya adalah Facebook, Instagram, dan Netflix. Dan singkatnya, React.js ini seperti alat bantu untuk membuat tampilan web yang dinamis, cepat, dan bisa digunakan ulang. Nah, ini cocok untuk proyek-proyek kecil maupun besar. Selanjutnya yaitu fungsi JS. Yang pertama itu membantu kita membangun tampilan yang responsif dan mudah digunakan. Artinya di sini JS ini membantu kita bisa menggunakan web dengan nyaman. Yang kedua, menggunakan virtual backend sehingga hanya bagian yang berubah yang akan diperbarui, bukan seluruh halaman. Jadi hanya berubah di bagian yang diperbarui, bukan semuanya. Yang ketiga adalah hanya fokus mengatur bagian tampilan view, tetapi bukan logika bisnis atau database. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Nah, untuk kegunaan React sendiri yaitu untuk membuat tampilan web yang interaktif dan dinamis. Dan ini dia memudahkan kita untuk membuat halaman web yang bisa berubah-ubah tanpa perlu mengulang seluruh halaman. Lalu yang kedua, membuat aplikasi berbasis komponen. Jadi setiap bagian halamannya seperti tombol, form, atau daftar dibuat seperti komponen terpisah. Nah, komponen ini bisa dipakai berulang-ulang. Lalu yang ketiga ada mempermudah pengelola data dan tampilan. Ketika data berubah, tampilannya itu otomatis ikut berubah dengan cepat dan efisien. Lalu yang keempat ada membangun aplikasi berskala besar dengan struktur yang rapi. Setiap bagian halaman seperti tombol, form, atau daftar juga dibuat dalam komponen terpisah. Komponen ini bisa juga dipakai ulang seperti fungsi yang kedua mungkin. Lalu akan dijelaskan juga oleh Sadam. Oke, selanjutnya yaitu instalasi framework React.js. Pertama, untuk menginstal framework, pertama kita perlu menggunakan command prompt. Bisa juga menggunakan terminal yang ada pada DevTools seperti VS Code dan lain-lain. Selanjutnya, pada terminal kita ketikkan npm create v-let untuk membuat program baru. Lalu kita isikan project name dan package name-nya. Setelah itu, pilih framework dan varian yang ingin dipakai. Setelah loading, ketik cd untuk masuk ke direktori yang sudah dibuat. Lalu ketikkan npm install untuk menginstal framework. Setelah framework terinstall, ketikkan kode spasi untuk jalanin framework yang udah terinstall di VS Code. Nah, kalau sudah terinstall, dia akan muncul tampilan seperti ini pada VS Code. Nah, untuk menjalankannya, ketik npm run dev, lalu akan muncul link seperti ini. Nah, apabila kita klik link ini, akan langsung tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan default sebelum dimodifikasi. Selanjutnya, di sini kita udah bisa ubah isi yang ada di dalam React.js untuk membuat program kalkulator. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bangun Gilang Saputra. Sekarang giliran saya. Oke. Nah, setelah tadi diajarin cara install frameworknya, sekarang ini kita udah mau oprek-oprek sedikit isinya. Di sini kita membuat yaitu program kalkulator. Nah, di sini ada dua kuncinya, kita ganti di app.jsx sama CSS.jsx. Bisa dilihat di sini untuk app.jsx-nya kita ganti dan next.
Untuk apps CSS juga kita ganti untuk mengubah tampilannya juga. Nah, di sini kita tampilin hasilnya. Next. Di sini setelah itu kita run seperti yang tadi kasih tahu di terminal komputer atau terminal VS Code-nya bisa sama aja, kita ketikkan npm run dev, dan di sini linknya ini kita enter aja. Dan ya, hasilnya seperti yang sudah kita buat atau sudah kita mau, yaitu program kalkulator sudah terbuat. Next, di sini programnya kita bisa ketikkan npm run dev. Nah, di sini akan muncul yaitu IP ataupun localhost, kita pilih aja salah satunya, bisa semuanya. Pakai kontrol sih. Pakai kontrol. Sambil klik kontrol. Nah, di sini dia program kalkulatornya, bisa kita tes. Contoh 5 dikali 10. Dan ya, enter. Nah, hasilnya adalah 50. Dan mungkin segitu dari kelompok kami, yaitu React.js. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.